Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Sahabat Burdah yang semoga selalu dirahmati Allah, hafizakumullahu jami'an, amin. Kita coba melanjutkan kembali tema bahasan kita terkait dengan tingkatan-tingkatan puasa. Sebagaimana di pembahasan awal saya katakan bahwa puasa itu ada 3. Ada shaumul awam, ada shaumul khawas, kemudian yang ketiga ada shaumu khawasil khawas. Penting untuk kita tampilkan ini, penting untuk kita bahas ini, karena ini menjadi penanda bahwa kualitas ibadah kita ini di antara 3 tingkatan ini kita berada di bagian mana. Motivasinya sehingga ketika kita memahami seperti ini, kita akan terpacu untuk lebih memperbaiki diri, kualitas ibadah kita kepada Allah. Shaumul awam ini yang dimaksud adalah puasanya orang biasa. Puasanya orang yang awam, orang yang hanya sekedar katakanlah menjalankan kewajiban yang motivasinya adalah sukutu tolab saja, yakni yang penting kewajibannya gugur, yang penting tidak ada tuntutan kewajiban tambahan misalnya, tidak ada, itu tidak ada lain. Sehingga puasa yang dilakukan hanya sekedar kaful batni wal farji an qada isyahwati, menahan perut serta kelamin misalnya dari pemenuhan syahwat, itu tidak makan, tidak minum misalnya, kemudian tidak berhubungan dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan, itu saja. Sementara anggota-anggota lain tidak ikut terjaga. Bibir terus misalnya ngomongin kejelekan orang, bibir ini tetap misalnya berkata bohong, telinga pun juga asyik mendengarkan perbincangan yang maksiat dan begitu. Berbeda dengan shaumul khawas. Shaumul khawas ini tak sekedar hanya menjaga bibirnya ini untuk tidak makan dan minum, akan tetapi juga dijaga dari melakukan maksiat, tidak berkata bohong, tidak ghibah, tidak ngomongin orang, tidak melakukan provokasi, tidak suka misalnya mengadu domba, ya itu, dan begitu seterusnya. Ya. Wasani, itu ya, hifdzul lisan, ya, wasani hifdzul lisan. Di sini amma shaumul khawas fahuwa shaumus salihina wa huwa kaful jawarih anil athami fala yatimmu dzalika illa bimudawamati khamsati asya. Yang kedua di situ shaumul khawas adalah menahan seluruh anggota tubuh dari perbuatan-perbuatan dosa, dan hal ini tidak bisa utuh, tidak bisa sempurna dilakukan kecuali kita katakanlah terus-menerus menjaga 5 hal. Yang pertama itu adalah ghaddul basar, menjaga seluruh panca indera yang 5 ini untuk tidak melakukan dosa. Panca indera basar yakni mata, kemudian hifdzul lisan, menjaga lidah untuk tidak berbohong, ghibah, dusta, namimah dan lain-lain. Kemudian yang ketiga itu adalah kaful udhun, anistima'i kulli makruhin, ya, menjaga telinga untuk tidak mendengarkan hal-hal yang dilarang oleh agama. Dan yang keempat itu adalah kafu jami'il a'dha anil makarih wa kaful batni anil syubuhat fi waqtil iftar, adalah
menjaga seluruh anggota tubuh ini anil makarih, dari hal-hal yang makruh, dari hal-hal yang tidak disukai, serta menjaga perut anis syubhati fi waqtil iftari, dari mengkonsumsi barang-barang yang syubhat saat berbuka. Lah, kadang-kadang orang ini mentang-mentang kemudian berpuasa, kita pada umumnya, bukan hanya orang, kita pada umumnya ini saking asyiknya berpuasa, kemudian sampai-sampai ketika berbuka apa saja dimakan tanpa mengindahkan bahwa ini adalah halal syubhat misalnya, ini haram syubhat misalnya. Seharusnya itu kita berpuasa tetap menjaga itu, termasuk juga makan melampaui batas. Makan melampaui batas. Kenapa? Karena tujuan utama puasa di situ bukan hanya sekedar menjaga anggota ini untuk tidak melakukan dosa, bukan hanya itu. Bukan hanya menjaga mengurangi makan, bukan hanya itu. Tetapi orientasi dalam puasa di situ adalah melemahkan musuhnya Allah, yang itu bersumber dari 4 hal. Melemahkan musuhnya Allah yang itu bersumber dari 4 hal. Ya. Jadi qila al-muradu bis-shaumi qahru aduwillahi fa illa wasilat asy-syaitani bisyahwati. Wa innama taqwa asy-syahawatu bil akli wasyurbi fala yustafadu min as-shaumi qahru aduwillahi ta'ala wa kasru syahawati illa bitadlilil nafsi bi qillatil aqdi, katanya begitu. Jadi motivasi puasa di situ adalah qahru aduwillah, adalah menundukkan musuhnya Allah. Siapa musuhnya Allah? Syaitan. Ya. Fa inna syaitana laka aduwwun bil ghadab. Fa inna syaitana laka adu. Karena sungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata. Nah, wasilah syaitan ini menggoda kita itu kan melalui media syahwat. Melalui syahwat, dan syahwat ini dapat dilembahkan dengan cara katakanlah meminimalisir, mengurangi makan. Bukan hanya berpuasa tetapi makannya kemudian tetap banyak saat berbuka, itu namanya ya memindah jadwal makan, namanya itu memindah jadwal makan. Bener siang tidak makan tapi malam tidak berhenti, waduh, gitu ya. Karena kenikmatan di dunia itu ada 4. Kenikmatan di dunia itu ada 4. Yang pertama itu adalah makan, kemudian yang kedua adalah minum, kemudian yang ketiga itu adalah jima berhubungan, ya kan? Jima itu termasuk kebutuhan hidup itu, dan kebutuhan yang bisa menghidupkan lagi. Serta kemudian yang keempat adalah puasa. Tidur ini termasuk bagian daripada kelezatan yang ada di dunia. Pasti orientasi orang secara umum ketika misalnya itu tidak ada nilai-nilai agama, ya, misalnya nilai ilmu yang menahan, yang bisa menetralisir itu, orientasi hidupnya itu begitu pasti. Untuk apa? Makan enak, minum enak, tidur nyaman, kemudian dapat istri cantik dan lain-lain, dan begitu pasti. Ya. Nah, kesemua itu dalam puasa ini kalau misalnya dituruti, misalnya diikutkan syahwat ini, itu justru pada akhirnya justru menjadi hijab, menjadi penghalang untuk sampainya seseorang sampai kepada Allah. Oleh karena itu dalam puasa orientasinya adalah mengurangi 4 hal ini. Makan dikurangi, minum dikurangi, jima pun juga waktunya pun juga diatur. Seharusnya siang malam bisa dilakukan kapan saja, tapi puasa maka boleh dilakukan hanya di malam hari, yang penting sebelum fajar. Kemudian yang berikutnya adalah tidur. Ada ujar-ujar yang berkembang mentang-mentang kemudian bulan Ramadan ini adalah syahrul ibadah, tidurnya saja pun juga
bernilai ibadah, sehingga asumsi orang pas berhenti pada tidurnya. Wong tidur aja bernilai ibadah sama dengan baca subhanallah, ya udah tidur aja, keliru. Itu yang dimaksud ungkapan ini adalah jangan tidur mulu ketika bulan Ramadan, maksimalkan momen keutamaan bulan Ramadan itu dengan mengurangi tidur gitu. Karena kalau tidur terus, maka apa yang menjadi tujuan dari puasa itu tidak maksimal dicapai. Itu pentingnya kita memahami makna lain daripada puasa itu. Nah, saya rasa ini cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.